1. Di sini kami akan menjelaskan teori komunikasi menurut Berlun. Dengan anggotakan Saya Aurelus Jovika dengan NIM 069. Saya Siti Latifatun Nafia dengan NIM 072. saya Monika Nurul Nikmah NIM 076. Saya Najwa Syifa Azal Islami dengan NIM 085. Dan saya Nela Rafa Azara dengan NIM 088. Selamat menyaksikan! Tujuan dari video ini yaitu untuk menjelaskan penerapan model komunikasi Berlun dalam bidang gizi, baik secara intrapersonal maupun interpersonal, untuk menciptakan komunikasi yang efektif, empatik, dan bermakna. Landasan teori komunikasi intrapersonal dari Dean Berlun. Komunikasi tidak hanya terjadi antar individu, tetapi juga dalam diri individu itu sendiri. Nah, ciri-ciri komunikasi intrapersonal menurut model Berlun itu yang pertama, pesan dikirim, diterima, dan diinterpretasikan oleh orang yang sama. Kemudian yang kedua itu dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, dan nilai konteks situasional. Dan ketiga itu bertujuan untuk pengambilan keputusan, refleksi diri, atau penilaian status. Contohnya seperti berikut ini. Hasil recall menunjukkan asupan energi pasien mencapai 2.300 kalori, padahal kebutuhan energinya hanya sekitar 1.500 kalori. Asupan lemaknya juga tinggi, terutama dari gorengan dan minuman manis. Berarti perlu dibuat strategi pengurangan kalori secara bertahap agar pasien bisa menyesuaikan. Nah, langkah pertama mungkin saya kurangi 250 kalori per hari dengan mengganti gorengan menjadi lauk rebus dan mengurangi minuman manis. Nanti saya juga perlu edukasi tentang kontrol porsi dan pentingnya aktivitas fisik ringan. Analisis dari dialog intrapersonal yang tadi adalah yang pertama, unsur komunikator dan komunikan adalah orang yang sama. Dibuktikan dari ahli gizi berperan sebagai pengirim sekaligus penerima pesan melalui proses berpikir internal. Kemudian unsur yang kedua adalah pesan. Dibuktikan dengan informasi yang diolah dalam pikiran ahli gizi berupa hasil recall pasien, analisis asupan energi, dan rencana tindakan. Kemudian unsur yang selanjutnya adalah konteks, dibuktikan dengan situasi klinis saat ahli gizi menganalisis data pasien obesitas sebelum membuat rekomendasi diet. Kemudian unsur yang selanjutnya adalah umpan balik internal, dibuktikan dengan terjadinya refleksi langsung dalam diri ahli gizi, yaitu dengan menghubungkan data dengan pengetahuan profesional lalu menentukan keputusan yang tepat. Kemudian unsur simultannya dibuktikan dengan proses berpikir berlangsung terus-menerus tanpa jeda, menerima informasi, menafsirkan, lalu merumuskan keputusan. Unsur selanjutnya yaitu gangguan. Gangguan dapat dibuktikan dengan bisa berupa keraguan pribadi, keterbatasan data recall pasien, atau bisa interpretasi dari pengalaman sebelumnya. Kemudian selanjutnya unsur makna internal, dibuktikan dengan ahli gizi memahami makna hasil data dan menggunakannya untuk membentuk keputusan yang tepat dan terukur. Kemudian tentang komunikasi interpersonal di Berlun. Komunikasi interpersonal di Berlun lebih dikenal dengan nama model transaksi atau transaksional model, di mana komunikasi terjadi melalui dua arah. Ciri utama dari interaksi interpersonal yaitu adanya pesan dikirim dan diterima oleh kedua belah pihak. Kemudian konteks, umpan balik, dan gangguan itu mempengaruhi komunikasi, dan yang terakhir adanya pertukaran makna dan interpretasi bersama. Model interaksi interpersonal di Berlun menegaskan bahwa komunikasi bukan sekedar penyampaian pesan, tetapi juga penciptaan makna bersama melalui interaksi berkelanjutan. Untuk contohnya, kita lihat selanjutnya. Selamat pagi Ibu, saya sudah melihat hasil pemeriksaan Ibu. Kadar kolesterol total Ibu itu 290 gram per dl ya. Iya Ibu, saya juga agak khawatir padahal saya sudah berusaha buat makan yang lebih sehat. Boleh saya tahu makanan apa yang biasanya Ibu konsumsi dalam sehari? Pagi biasanya saya makan nasi uduk, kalau siangnya nasi padang. Kadang kalau malam saya makan gorengan. Tapi akhir-akhir ini saya jarang makan
makan daging merah. Oke, berarti masih mengonsumsi makanan yang berlemak ya. Oke, kita akan buka sedikit demi sedikit makanan yang Ibu konsumsi kemarin. Caranya itu jangan mengganti gorengan dengan oatmeal atau nasi putih dengan lauk yang direbus. Tapi waktu itu saya belum terbiasa. Kalau dicoba kurang hambar, saya boleh coba. Nanti saya coba bantu buatkan makanan yang tetap enak tapi rendah lemak. Terus juga nanti Ibu bisa menambahkan makanan potongan sayur agar lebih segar dan nikmat. Wah, bagus itu Bu, saya jadi semakin ke pola makan yang baru. Dari dialog tersebut, kita dapat menganalisis unsur komunikasi dari teori Berlun, yaitu yang pertama komunikator dan komunikan bersifat dinamis, yaitu kedua pihak, ahli gizi dan pasien saling bergantian menjadi pengirim dan penerima pesan. Ahli gizi memberi informasi dan pasien merespon dengan pengalaman pribadi. Lalu ada pesan informasi mengenai hasil pemeriksaan kolesterol, saran diet, serta respon pasien terhadap perubahan pola makan. Konteks yaitu kondisi konsultan gizi di ruang klinik membahas pengendalian kolesterol melalui pola makan. Selanjutnya umpan balik internal atau feedback, dengan pasien merespon langsung saran ahli gizi dengan pertanyaan dan komentar, lalu ahli gizi menyesuaikan penjelasan agar lebih sesuai kebutuhan pasien. Lalu simultan dan terintegrasi, terjadi penukaran makna secara kebersamaan, ahli gizi menilai respon pasien dan menyesuaikan pesan. Pasien pun memahami dan memberi tanggapan emosional. Lalu gangguan atau noise, yaitu hambatan berupa kebiasaan makan pasien yang sulit diubah serta persepsi oatmeal itu hambar dapat mempengaruhi efektivitas pesan. Lalu ada makna bersama atau shared meaning, terbentuk ketika kedua pihak sepakat mencari solusi realistis seperti mengganti nasi uduk dengan menu sehat yang tetap enak. Inti dari model ini, model Berlun menekankan bahwa komunikasi bersifat dinamis dan stimulan baik dalam diri individu maupun antar individu. Dalam bidang gizi, pemahaman model ini membantu ahli gizi berpikir kritis, menafsirkan pesan serta tepat, dan membangun hubungan efektif dengan pasien guna mendukung perubahan perilaku makan yang lebih sehat. Terima